Cantik. Ya, semua wanita selalu akan berusaha bagaimana dirinya tampil cantik. Tentu semua wanita memiliki alasan dan motivasi masing-masing dan dengan cara masing-masing juga untuk terlihat cantik. Maka pilihan untuk menjadi cantik yang dipilih oleh Nita Thalia salah satunya dengan operasi plastik. Meskipun diakui oleh dirinya bahwa keputusan melakukan operasi plastik akan menjadi kontroversi di tengah masyarakat, namun bagi Nita Thalia, menjalani operasi plastik bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi. Lalu, apa alasan Nita Thalia terbuka kepada publik telah melakukan operasi plastik? Dan menjalankan operasi plastik bukanlah aib menurutnya? Lalu, bagaimana dirinya meyakinkan Nurdin Ruditya yang sempat menentangnya untuk menjalani operasi plastik? Dan bagaimana jawaban dari Nita Thalia ketika ditanya kabar biaya operasi plastiknya yang menghabiskan dana 1 miliar rupiah? Selain alasan Nita Thalia untuk menjalani operasi plastik dan tidak menutup-nutupi di tengah masyarakat, maka Nita Thalia pun mencurahkan isi hatinya mengapa kini tetap berada di dunia entertain. Seperti apakah curahan hatinya? Kemudian, seperti apa pandangan Nurdin Ruditya yang melihat Nita Thalia kini sudah berubah dan seolah melupakan jasa-jasanya serta orang-orang di belakang layar yang telah membesarkan namanya? Mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Cantik, ia sebuah kata yang selalu diidam-idamkan bagi seluruh wanita. Ia dengan cantik mampu membuat wanita menjadi percaya diri. Ada banyak cara yang dilakukan oleh wanita untuk dapat cantik dan mempertahankan kecantikannya. Namun ada satu cara yang menjadi kontroversi di masyarakat untuk mendapatkan kecantikan. Ya, operasi plastik. Hal inilah yang memang diakui oleh Nita Thalia. Disebutkan oleh Nita Thalia jika salah satu alasan dirinya melakukan operasi plastik karena sudah banyak metode yang dilakukannya untuk mempertahankan kecantikannya. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Selain membuang waktu dan uang, rasa sakit pun dirasakannya jika melakukan metode di luar operasi plastik. Hingga pada akhirnya, Nita Thalia memutuskan untuk melakukan operasi plastik. Walaupun dirinya mengetahui hal ini akan menjadi sesuatu yang kontroversi di masyarakat karena menyalahi kodrat. Namun, Nita Thalia beranggapan keputusannya untuk melakukan operasi plastik merupakan kebutuhannya sebagai selebriti tanah air. Dan ternyata setelah dirinya menjalankan operasi plastik, hasilnya sesuai dengan harapannya. Namun di sisi lain, sang suami sebenarnya sempat tidak mengizinkan Nita Thalia untuk melakukan operasi plastik. Dan karena Nita Thalia memberikan penjelasan kepada sang suami, hingga akhirnya Nurdin Ruditya mengizinkan. Saya jujur katakan di sini, saya memang melakukan plastik surgery dengan cara membuang lemak di pipi, lipolisis. Karena cara-cara yang lain non-surgery saya udah lakukan tapi tidak berhasil. Maksudnya bukan tidak berhasil tapi jangka waktunya pendek gitu. Jadi kayak semacam tanam benang sama botox itu udah sering banget saya lakukan gitu. Tanam benang sama botox itu cuma 4 bulan tirus. Jadi saya mesti balik lagi. Lama-lama saya capek juga, lama-lama buang uang, buang waktu juga, sakitnya juga gitu kan. Yang pada akhirnya mau nggak mau memang dengan sangat terpaksa juga. Dan sebetulnya saya malu juga gitu loh, karena sebagian orang memang bilang katanya menyalahi kodrat
Tuhan lah atau apalah. Saya sih orangnya lempeng-lempeng aja, terserah orang mau bicara apa tentang saya ikhlas-ikhlas aja. Mau dihujat, mau dihina, mau dicibir silahkan, saya juga punya hak untuk kebahagiaan saya, untuk kehidupan saya, dan masyarakat juga punya hak untuk menilai gitu. Jadi silahkan aja lah, terserah mau menilai saya seperti apa. Yang penting saya di sini tidak munafik jadi orang. Kalau kebanyakan orang operasi plastik itu kan menutupi karena itu adalah aib, karena itu adalah dosa gitu. Kalau saya karena perubahannya sangat drastis banget gitu. Pabriku yang jujur, yang terbuka. Iya. Krisdayanti. Betul. Dan itu juga memang apa ya, istilahnya hak masing-masing orang, tidak public figure pun orang-orang biasa juga banyak yang melakukan plastic surgery gitu. Selagi itu betul, dan saya juga bukan berarti sebagai public figure saya kasih contoh yang nggak baik buat masyarakat gitu. Toh ini kebutuhan buat saya gitu, ini kebutuhan buat saya karena perawatan yang lain sudah saya lakukan tapi tidak membuahkan hasil gitu. Yang ada saya malah terus mengeluarkan uang, terus tenaga, sakit juga gitu. Dan nah biayanya pun memang tidak apa ya, maksudnya nggak beda jauh juga gitu loh dengan plastik surgery gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia memang apa ya, masih dianggap tabu mungkin masalah ini. Pada pertama kali izin saya nggak ngizinin, tapi karena dia merengek, terus dia bilang ini demi karir dan segala macam, akhirnya saya izin, selalu izin, sekalipun itu memakai perdebatan. Ya karena perdebatan itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan hati saya, dengan hati dia kan beda. Selain keputusannya yang kontroversi untuk melakukan operasi plastik, sempat digembor-gemborkan jika biaya operasi plastik yang dijalankan oleh Nita Thalia menghabiskan biaya sebesar 1 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis. Namun ketika ditanyakan langsung kepada Nita Thalia, dijawab dengan lugas dan tegas. Alasannya Nita Thalia tak ingin dianggap pamer. Namun diakuinya pasca melakukan operasi plastik, dirinya merasakan kepercayaan diri yang tinggi. Jika sebelum operasi plastik, dirinya kerap merasakan tidak percaya diri jika bertemu dengan orang yang mau bekerja sama dengan dirinya. Namun hal tersebut tidak terjadi lagi setelah Nita Thalia merasakan hasil sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, meski terjadi perdebatan dengan sang suami, Nurdin Ruditya pada akhirnya mengizinkan dengan mengkalkulasikan biaya yang akan dikeluarkan untuk keperluan Nita Thalia melakukan operasi plastik. Gini loh, kalau masalah nilai, saya tidak mau bicara masalah itu. Nanti disangkanya saya banyak uang, disangkanya saya pamer gitu loh. Jadi yang saya ingin bicara di sini, saya ingin jujur mengakui ya, saya memang melakukan plastik surgery. Tapi kalau untuk masalah nilai saya nggak mau ngumbar di Indonesia. Setiap mau melakukan apa-apa itu kan kita selalu rundingan, ya. Mau operasi begini-begini, sempat saya itu kan melarangnya lah. Intinya suami itu saya melarang, hanya dia memaksa. Nah kalau untuk memaksa itu kan kita tahu kalau untuk ini, untuk begini itu biayanya berapa. Pasti ada angka dong. Angka itu ada nggak? Nah kalau memang ada, kita lakukan. Nah kalau keinginan Teh Nita kayak contohnya, kayak operasi lah, itu memang hasil darinya ini sebagian, tapi hasil dari saya pun ada. Rinciannya ada. Karena yang bayar ke dokter, bayar kemana-mana itu kan saya. Saya punya bukti sampai sekarang masih disimpan. Gitu ya. Baru singgah. Cuman saya merasa lebih nyaman, saya merasa lebih confident aja, saya merasa lebih pede gitu. Kalau dulu mau ketemu klien, misalkan ya, mau ketemu klien, janjian sama klien, sama manajemen, pengen ketemu dulu nih sama aslinya gitu. Saya agak nggak pede, kenapa? Karena dulu wajah saya jerawatan, muka saya cabi, terus orang itu kaget ngelihat aslinya. Kok aslinya begini ya, maaf, aslinya kok pembantu ya, katanya begitu. Kalau di TV kok garang, katanya cantik ya, karena make up yang tutupin make up gitu. Dan saya juga memang jadi malu sendiri gitu.
Iya, jadi nggak pede gitu. Jadi merasa oh kok gue dikatain gitu ya. Kalau cabi memang iya saya memang nggak pede dengan kecabian itu. Karena gini, tim make up saya juga kadang-kadang Shadingnya susah banget. tuh dia bingung. Tim make up saya tuh bingung. Shading apa lagi? Iya, kadang-kadang sampai hitam, sampai udah geblok banget apalagi kalau lightingnya kurang terang gitu. Udah, jadi nggak kelihatan mukanya, hitam aja udah segini-gini karena saya kan suka agak rewel ke tukang make up. Shading. Jadi teman-teman saya udah pada tahu Miss Shading. Yang kadang-kadang ada keributan kecil itu kadang-kadang kan saya sebagai suami tidak sepaham dengan dia. Contohnya dia minta operasi ini. Nah menurut saya kan itu nggak perlu, tapi menurut dia kan perlu. Nah ada kan benturan di situ. Itulah yang membuat kadang-kadang kita cekcok sebenarnya. Jadi kadang-kadang yang dibilang ada salah paham itu jadi bukan timbul dari masalah rumah tangga. Jadi timbulnya kadang-kadang dari masalah dia ingin sesuatu yang belum tercapai, gitulah. Mungkin intinya seperti itu. Dan ketika kini Nita Thalia telah merasakan hasil yang memuaskan pasca melakukan operasi plastik, maka hal yang sangat dirasakannya adalah selain percaya dirinya meningkat, gaya bermake up-nya pun kini diakui oleh Nita Thalia hanya ingin berdandan ala natural tanpa perlu make up yang tebal di wajahnya untuk mendapatkan kecantikan sesuai harapannya. Sebetulnya sih nggak ada bedanya, cuman ya kalau sekarang bedanya mungkin orang sekarang jarang ada yang bisa mengenali saya gitu kan. Di TV pun orang masih masih bertanya-tanya bener nggak sih Nita Thalia gitu, karena orang taunya dulu saya yang cabi, saya yang gemuk, saya yang semok, saya yang dandanannya bener-bener menor banget dengan tatapan mata yang tajam. Kalau sekarang bedanya mungkin saya lebih pede dengan dandanan yang lebih soft, lebih natural. Bedanya sekarang pipinya mungkin agak tirus karena kurus juga kali ya, nggak kayak dulu yang gemuk. Sekarang 45 kilo, kalau dulu hampir 60 kilo. Jauhnya beda ya? Beda banget, karena itu kan udah lama juga tahun 2003-2004. Pangling lebih ke penampilan gitu, karena berubah drastis. Maka setelah tadi kita telah menyaksikan apa yang menjadi alasan Nita Thalia melakukan operasi plastik, meski pada awalnya mendapat tentangan dari sang suami, di segmen selanjutnya, Cumi Camp In Depth, kita dapat saksikan bagaimana Nita Thalia mencurahkan isi hatinya, mengapa dirinya tetap aktif di dunia hiburan meski telah diminta oleh Nurdin Ruditya untuk berhenti. Lalu seperti apa curahan hati Nita Thalia? Mari kita saksikan selengkapnya berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika tadi kita telah melihat sebelumnya bagaimana Nita Thalia mengambil keputusan operasi plastik meski mendapat tentangan dari sang suami, maka kini kita akan mendengarkan alasan mengapa dirinya tetap bertahan di dunia entertain. Menurut penuturan Nita Thalia, ia akhirnya memutuskan tetap berkarir di dunia hiburan walaupun pernah diminta oleh Nurdin Ruditya berhenti menyanyi, karena untuk berada di posisi seperti Nita Thalia sekarang ini bukanlah sebuah usaha yang mudah. Meraihnya penuh dengan perjuangan dan air mata. Saya sudah 3 atau 4 kali melarang dia berhenti nyanyi. Ya, karena aduh capek begini, saya bilang berhenti nyanyi. Jadilah istri yang baik di rumah, insya Allah saya mampu untuk menafkah. Nah itu dia yang disayangkan oleh keluarga saya gitu, terutama orang tua ya. Coba katanya dipikir lagi teh, kalau sekarang mau bener-bener vakum, apa nggak sayang? Soalnya kan selama ini pengorbanan, perjuangannya juga memang cukup
lama gitu kan, dan nggak gampang juga untuk sampai di titik yang sekarang orang itu banyak menginginkan gitu kan, ingin sukses gitu kan. Sekarang saya udah sampai di titik ini, masa mau ditinggal gitu aja gitu. Nah, saya masih bimbangnya itu dari situ gitu. Pengen nurut sama suami iya, pengen lebih fokus, ke keluarga, pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, pengen jadi ibu yang baik buat anak saya, iya juga gitu. Cuman saya juga kasihan sama penggemar-penggemar saya di luar sana yang masih masih menunggu, masih merindukan penampilan saya, karya-karya saya gitu. Jadi ya masih dilema saat ini, apakah benar-benar mau vakum atau enggak gitu. Nita Thalia pun menjelaskan secara detail bagaimana dirinya memperjuangkan hingga di posisinya sekarang ini penuh dengan pengorbanan dan air mata. Tak mudah bagi Nita Thalia hingga berada di posisi sekarang ini. Salah satu yang membuat dirinya bisa menjadi seperti ini karena doa ibu tercinta. Sehingga karena untuk mendapatkan posisi Nita Thalia seperti sekarang ini, Nita Thalia tidak pernah menghiraukan kata-kata yang tidak berkenan untuk dirinya. Aduh, perjuangannya banyak banget ya. Suka duka itu udah bener-bener saya jalanin. Dulu yang orang nggak tahu sama sekali siapa Nita Thalia itu kan. Sekarang orang sudah lumayan banyak yang tahu gitu, walaupun memang nggak semua orang tahu siapa saya gitu kan. Yaitu perjuangannya saya sama suami, berkat doa dari orang tua juga, orang-orang yang sayang sama saya, yang benar-benar dukung karir saya. Saya nggak ada pamrih, sama suami selalu terus sama-sama berjuang sampai di titik ini, tanpa nggak mau menghiraukan apa kata orang. Maka ketika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Nita Thalia akhirnya menjelaskan mengapa dirinya melakukan operasi plastik dan juga tetap bertahan di dunia entertain, maka di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan curahan hati Nurdin Ruditya yang merasakan perubahan pada Nita Thalia. Simak penuturan Nurdin Ruditya berikut ini di segmen Cemikem In Depth selanjutnya. Nurdin Ruditya kini sedang menjalani gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Nita Thalia di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Walaupun Nurdin Ruditya mengatakan siap untuk berpisah baik-baik dengan Nita Thalia, namun dirinya sempat heran dengan perubahan pada Nita Thalia. Sebelum kejadian ini, ya istri saya itu penurut. Dibilangin apa dia ngikut, makanya kenapa sampai berhasil jadi artis, ya itu karena kan hasil kerja keras tim, bukan hanya saya sebagai produser atau manajer ya, tapi di belakang dia itu banyak orang yang berjasa. Dia kerjasama dengan tim tuh baik, gitu. Cuma ya belakangan inilah ya, setelah dia menjadi seorang artis yang besar, ya mungkin karena namanya manusia ya, jiwa itu mungkin ya gimana ya, saya juga susah harus nanya ke istri saya perasaan dia setelah jadi artis besar itu seperti apa gitu. Selain kini sedang menjalani proses perceraian dengan Nita Thalia di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nurdin Ruditya pun berpesan kepada Nita Thalia bahwa ketika kini Nita Thalia sedang berada di posisi sekarang ini, ada banyak orang di belakang layar yang berperan untuk mengibarkan nama Nita Thalia seperti sekarang ini. Jadi mungkin ginilah intinya, maaf ke istri saya ya, karena saya tidak bisa komunikasi mungkin lewat media. Istri saya jadi artis itu banyak orang di belakang itu banyak orang-orang yang berjasa, bukan hanya saya. Ya, ada musisi, ada pegawai, ada segala macam. Jadi dia bisa jadi sekarang ini nih, artis besar sekarang ini, itu jasa-jasa orang di belakang itu jangan dilupain tolong. Udah lupakanlah saya mah apa sih
gitu ya. Lupakan saya nggak apa-apa, biar Allah lah yang maha tahu gitu. Tapi di belakang itu banyak orang yang berjasa loh yang ngedukung dia, yang berkecimpung di dalam proses menjadi seorang artis Nita Thalia, dan yang memberikan nama Nita Thalia itu silakan tanya siapa. Gitu. Itu label yang memberikan. Sampai sekarang dipakai dan saya tidak pernah mempermasalahkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Cap In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.